Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sabahul khair, sabahun nur, a'izza'il kiram, طلاب مدرسة العالية الحكومية الواحدة ببدان بنجان في برنامج إيكا واحد. أحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله زلفاوردي الأحساني مدرس اللغة العربية ولا سيما في bahasa Arab peminatan. والآن نحن في برنامج أو في تعلم علم البلاغة أو علوم البلاغة. البلاغة تتكون من علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. وأرجو منكم أنتم تستطيعون أن تقرأوا اللغة العربية، ثم أرجو منكم أنتم تستطيعون أن تتكلموا باللغة العربية وتفهموا الكلام من اللغة العربية. Anda sekalian, ini pertemuan pertama kita, ini perkenalannya. Saya guru bahasa Arab baru dari kalian semua untuk 12 IK1, IK2, IK3. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ini adalah pelajaran balaghah. Jadi peminatan yang ada di IK ini akan belajar tentang balaghah. Dan ketahuilah bahwa balaghah itu sebenarnya adalah bahagian dari ilmu sastra Arab. Jadi Anda sebaiknya, dan saya yakin Anda sudah belajar dulu bahasa Arab wajib, terutama bahasa Arab dalam bentuk nahu dan saraf. Nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola kalimat dalam bahasa Arab, atau simpelnya adalah ilmu tentang baris akhir. Maka pokok bahasannya adalah i'rab dari suatu kata. Maka pertanyaannya adalah apa i'rabnya kata ini? Maka itu adalah bahasan dari ilmu nahu. Maka ada pola kata, pola kalimat, atau kedudukan kata seperti mubtada, khabar, atau subjek predikat dalam bahasa Indonesia, atau fi'il dan fa'il, maka maf'ul dan lain-lainnya, jar majrur dan lain-lainnya, maf'ulun bih, mudhafun ilaih dan seterusnya. Maka itu adalah pembahasan ilmu nahu. Yang kedua, ilmu saraf, itu ilmu tentang bentuk kata. Ketika Anda berbicara tentang bentuk katanya, perubahan kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya, maka itu adalah ilmu saraf. Maka ada namanya tasrif yang 10 dan tasrif 14. Pelajar bahasa Arab wajib mengetahui tasrif itu, dan mudah-mudahan Anda di pelajaran kawaid nahu saraf sudah belajar itu. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan melihat tentang ilmu balaghah, pelajaran sastra Arab. Oke. Di pembelajaran kita di IK ini, kita memakai buku paket ini. Maka al-lughah al-arabiyyah, kemudian kita akan berbicara tentang balaghah. Balaghah itu adalah sastra Arab yang terdiri dari 3 ilmu secara garis besar. Pertama, ilmu bayan, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang satu makna, yang kemudian makna itu diungkapkan dengan kata-kata, dengan kalimat yang bervariasi, berbeda, dan kalimat yang banyak. Itu namanya ilmu bayan. Ketika Anda ingin mengatakan bahwa seseorang itu berani
seseorang itu mempunyai semangat yang luar biasa, maka Anda dianjurkan dan disuruh untuk mengungkapkan itu dengan berbagai versi, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai kalimat. Maka itu namanya ilmu bayan. Yang kedua nanti ilmu ma'ani, yaitu Anda akan berbicara tentang pola kalimat yang berbeda-beda. Kalimat ini gunanya untuk apa? Kenapa kata ini didahulukan? Kenapa susunannya begini? Kenapa ini diakhirkan? Kenapa begini? Itu dibahas di dalam ilmu ma'ani. Yang ketiga, ilmu badiah adalah menghaluskan, mengindahkan, membuat kalimat-kalimat yang indah, membuat kalimat-kalimat yang menyentuh dengan berbagai variasinya, maka itu adalah bahasan dari ilmu al-badiah. Nah, itu pembahasan kita nanti. Nah, oleh sebab itu Anda sekalian, ini buku paket kita dan mudah-mudahan Anda sudah mempunyai semuanya. Maka saya ingin lihatkan kepada Anda al-muhtawayat dari kurikulum kita atau dari pembelajaran kita. Maka tema pertama atau al-wihdatul ula, al-fasahah, al-balaghah, at-tashbih wa anwa'u. Maka kita akan berbicara tentang pada pertemuan pertama, subtemanya adalah adarsul awal, al-fasahah wal balaghah. Kita akan berbicara tentang fasahah, kemudian kita berbicara tentang balaghah. Apa yang kita disebut dengan fasahah, apa yang disebut dengan bahas balaghah. Maka orang Arab kita sering mendengar ketika seseorang itu berbicara dalam bahasa Arab, maka kita sebut dia dengan fasih. Fasahahnya bagus. Fasih, kata-kata yang keluar dari mulutnya bagus. Hampir-hampir seperti orang Arab berbicara dalam bahasa Arab. Tidak sengau, tidak ada sesuatu yang asing dari telinga kita atau telinga orang Arab ketika mendengarkannya. Maka itu disebut dengan fasahah. Kemudian balaghahnya apa? Nah, oleh sebab itu Anda sekalian, pertemuan pertamanya adalah fasahah dan balaghah. Kemudian pertemuan kedua atau subtema kedua adalah ad-dartsus tsani at-tashbih wa anwa'uhu. Kita masuk kepada ilmu al-bayan, maka kita berbicara pertama adalah tentang tashbih dan pembahagiannya. Tashbih itu adalah memperbandingkan, mempermisalkan, menyandingkan antara sesuatu dengan yang lainnya. Membuat permisalan-permisalan, membuat contoh-contoh, mengakrabkan, mendekatkan sesuatu, memisalkan sesuatu dengan yang lainnya. Contohnya, memisalkan seseorang yang berani dalam peperangan dengan singa. Memisalkan seseorang yang cantik dengan bunga mawar. Memisalkan seseorang yang dermawan dengan laut. Memisalkan seseorang yang dermawan itu dengan air hujan dan lain-lain sebagainya. Maka itu adalah tashbih atau mempermisalkan, menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Pembahasan kedua dalam ilmu ma'ani itu adalah isti'arah. Isti'arah itu meminjam suatu lafaz dengan lafaz yang lain yang salah satunya nanti antara orang yang dibandingkan dengannya itu salah satunya kita hilangkan dan seterusnya nanti akan kita lihat. Kemudian ada majaz mursal, kata yang tidak memakai kata yang sebenarnya bukan untuk tujuan itu, tetapi ada tujuan yang lainnya. Ada majaz, sering kita pakai dalam bahasa Indonesia. Majaz, ada majaz ini, ada bentuk-bentuk majaz dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat seperti itu. Kemudian di sana akan kita lihat ada seperti tadi, ada isti'arah, ada majaz, dan kemudian pada tema yang ketiga, termasuk juga dalam ilmu bayan adalah kinayah. Kinayah adalah memakai kata-kata
sesuatu atau kata-kata lain, kata-kata majas, kata-kata yang tidak pada tempatnya untuk mengatakan sesuatu karena ada hubungan, ada karinahnya, ada dalilnya, ada tunjukannya, tetapi hubungannya tidak hubungan sama. Tidak seperti tadi, kalau di isti'arah kita sebut singa dengan keberanian karena sama-sama bahwa singa itu adalah lambang keberanian. Tapi di kinayah itu tidak seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian kita masuk kepada ilmul ma'ani, ada khabar dan anwa'uha. Kita berbicara tentang khabar, sesuatu pernyataan yang bisa dikatakan pernyataan itu bisa saja pernyataan itu benar dan bisa tidak benar. Jadi nanti ada sebuah pernyataan umpamanya Padang Panjang adalah kota Serambi Mekah. Itu pertanyaan. Pernyataan itu bisa saja benar dan bisa saja salah. Nah, jadi kabar itu ada dua nantinya, ada kabar yang benar dan ada kabar yang salah. Kemudian selanjutnya, kebalikan dari kabar itu adalah insya. Insya adalah pernyataan yang tidak ada benarnya dan tidak ada salahnya. Karena dia tidak pernyataan tapi dia tuntutan. Seperti kata perintah dan kata larangan. Umpamanya kata-kata ijlis, duduklah, maka kata-kata ijlis tidak bisa dikatakan pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah. Karena dia membutuhkan jawaban, ijlis, na'am dan la dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, Nanda sekalian, itu pembahasan kita di semester 1 ini, semester ganjil ini. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan Anda sudah mempunyai buku ini. Coba lihat-lihat dulu. Kalau insya Allah mudah-mudahan tanggal 16 kita sudah pertemuan tatap muka, kita diskusikan sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua dan mudah-mudahan saya bisa mengajarkan ini dengan baik. Nah, itu dulu pengantar kita pertemuan pertama ini, saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.